Jadi misalkan nih, ada 100 AR nih. Dari 100 AR itu yang range waktunya udah dibayar dalam jangka waktu 0 sampai 30 hari itu mana aja. Yang lebih dari 30 hari itu mana aja. Yang lebih dari 60 hari itu mana aja. Dia bisa bikin. Sedetail itu. Wah. Nah ini. Wow. Dia ngasih summarize. Ini mungkin teman-teman Potekers bisa dihitung kali ya. Aku ngomong wow berapa kali. Karena ini bener-bener wow banget. Drafting dokumen itu memudahkan kita lah. Jadi nggak perlu nulis manual. Kita minta Copilot untuk menuliskan. Bahkan saat ini bahasa Indonesia udah support. Jadi teman-teman pakai 365 aja biar bisa pakai Copilot. Halo teman-teman Potekers, kita kembali lagi di podcast Infinix Cloud. Balik lagi sama aku Ica yang akan nemenin teman-teman Potekers di episode 6 hari ini. Nah, melanjutkan dari episode sebelumnya, kan kita udah ngobrol nih tentang Microsoft 365. Mulai dari fitur-fiturnya, terus ada keunggulannya juga, dan juga dari sisi security-nya. Nah, di episode 6 kali ini kita akan lanjut ke AI-based productivity solution, yaitu Copilot. Nah, nih AI kan lagi nge-hype banget nih ya teman-teman, di mana-mana. Semua sekarang ada AI-nya. Lagi browsing ada AI-nya. Mau bikin gambar ada AI-nya. Nah, kalau yang ini AI-nya tuh khusus untuk solusi produktivitas nih teman-teman. Jadi kayak gimana sih sebenarnya nih teknologi Copilot bisa ngebantu kebutuhan di lingkungan kerja modern kayak sekarang. Terus juga industri seperti apa sih yang bisa diuntungkan dari pemanfaatan solusi produktivitas berbasis teknologi AI ini. Lalu gimana juga nih dengan sisi security-nya, karena kita tentunya nggak mungkin mengesampingkan sisi security ini kan. Nah, semua itu akan kita bahas di episode 6 hari ini. Jadi untuk para Potekers, jangan lupa pencet tombol subscribe, nyalain juga loncengnya untuk tetap update nih konten-konten dari Infinix Cloud. Yuk kita langsung masuk aja ke episode 6. Salam di Potek. Nah, untuk narasumber kita hari ini masih dari Pax8 Indonesia. Dan mungkin kalau teman-teman nih udah nonton di episode sebelumnya, pasti udah kenal sama Mas Rio nih. Mas Rio jadi narasumber kita lagi di hari ini. Halo Mas Rio. Halo. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum nonton nih episode sebelumnya, boleh dong nih Mas Rio kenalin sedikit nih tentang Mas Rio. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Rio Fazrin. Saya sebagai Solution Engineer di Pax8 Indonesia. Saya udah bekerja di dunia IT itu sejak 2009. Jadi awal mulanya itu bekerja di konsultan. Kemudian pernah juga bekerja di end user. Terus kemudian balik lagi ke konsultan. Sampai 5 tahun terakhir ini saya bekerja di distributor. Nah, sekarang di Pax8 saya lebih fokus untuk produk Microsoft, terutama Azure dan juga Office 365. Dan sekarang lagi tren mengenai Copilot, saya juga berkecimpung di situ. Tuh, kan bener teman-teman. Emang nih Mas Rio tuh udah berpengalaman banget dari 2009. Aku masih SMA loh by the way. 2009 tuh. Ini jadi untuk soal apa ya, IT, cloud solution nih Mas Rio udah gak usah diragukan lagi deh, udah pasti keren banget nih teman-teman. Oke, nih kalau misalnya nih kita bahas tentang Copilot, kira-kira ada demonstrasinya nggak nih nanti? Oh ya, ada. Ada, pasti, wah. Berbicara mengenai teknologi baru, kalau nggak ada demo itu susah dibayangkan istilahnya. Ini apa? Iya, gitu. betul. Nah, gitu. Oke, nih udah menarik banget nih ya bahasanya, mau ada demonstrasi juga nih tentang Copilot. Jadi untuk teman-teman Potekers, tonton sampai habis, sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama. Nih kalau di sesi sebelumnya kan kita bahas tentang Microsoft 365 ini ya Mas. Ya. Dan solusi nanti ada solusi cyber security lah ya di episode selanjutnya yang akan dibahas juga. Nah, kalau sekarang kita membahasnya tentang AI-nya dari Microsoft nih, namanya Copilot ya kan. Nah, Copilot ini kan jadi game changer nih di Microsoft 365 itu sendiri. Terus gimana sih Copilot
tuh maksudnya tuh seperti apa sih Copilot? Ya. Mungkin bisa dijelaskan ya? Secara garis besar, Copilot itu asisten kita lah, asisten AI kita. Basisnya menggunakan GPT-4 yang memang dirancang untuk membantu kita di daily activity lah. Jadi yang perlu kita tahu sendiri adalah Copilot di Microsoft itu sebenarnya banyak. Ada yang Copilot untuk Office 365, ada Copilot for Power BI, Copilot for Security, dan macam-macam lah. Nah, sebenarnya yang mirip di antara Copilot itu adalah, jadi kita itu memberikan suatu prompt, perintah, nanti Copilot yang akan mengerjakan. Oke. Terus contohnya seperti apa? Misalkan saya pengen tolong dong bikin summarize dari email ini. Nah, Copilot akan memberikan summarize. Atau mungkin yang lain, saya punya data banyak nih, data Excel nih. Dan saya bingung nih, karena data ini raw, saya pengen tahu ini sebenarnya summarize-nya apa. Nah, Copilot itu yang akan bantu kita dalam hal-hal tersebut. Tuh. Oke. Tadi kan disebutin kalau Copilot ini asisten ya. Iya, Berarti asisten. tetap nakoda utamanya ya si user ini ya. Betul. Oke, jadi Copilot ini cuman ngebantu aja, nanti ya decision makingnya tetap di si usernya itu. Tetap di sisi user. Oke, nah ini kan AI nih ya, Mm-mm. si Copilot ini. Bedanya sama ChatGPT apa sih? Kan kalau yang kita tahu nih apa-apa AI ChatGPT, apa-apa ChatGPT gitu. Oke. Memang secara back end-nya tetap menggunakan engine-nya ChatGPT. Oke. Tetapi oleh Microsoft di-embed ke produknya Microsoft sendiri. Contoh misalkan ini. Di episode sebelumnya kan kita udah jelasin Excel, PowerPoint, Word gitu. Nah, sekarang si engine-nya ChatGPT ini di-embed di produknya tersebut. Jadi kita bisa langsung menggunakan AI di produk-produk tersebut. Jadi nggak perlu lagi buka ChatGPT terus kemudian kita copy paste ke Word, itu nggak perlu. Jadi udah ada tuh di situ tombolnya ya. Iya. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak punya Microsoft 365 itu bisa pakai nggak sih Mas sebenarnya? Nggak bisa. Oh berarti emang sudah include ya di 365 ya. Jadi Jadi- teman-teman pakai 365 aja biar bisa pakai Copilot. Iya, gitu. Oke. Nah, AI-nya sendiri tuh gimana sih Mas perannya tuh di Copilot itu? Kan ini maksudnya kita ngomongin AI ya. Mm-mm. Apakah hanya sebatas prompt aja atau nanti dia bisa menghasilkan output yang lain atau gimana? Jadi secara umum Copilot ini ada beberapa fungsi ya yang utama ya. Pertama, misalkan kita butuh membuat dokumen dan mungkin kita punya ide bikin dokumen terkait hal apa gitu. Tetapi kontennya kita belum kepikiran nih. Contoh misalkan, saya pengen bikin dokumen mengenai disaster recovery. Saya tahu konsepnya disaster recovery seperti ini, tapi ketika menuangkan dalam bentuk tulisan, kadang kita butuh waktu lama. Betul, Kita bisa tanya ke Copilot atau kita bisa perintahkan ke Copilot untuk nulis. Oh, Tulis dong tentang disaster recovery. Nanti dia akan bikinin draftnya, kemudian kita review. Kalau misalkan oke draftnya, langsung kita apply. Kalau misalkan ada yang kurang, kita bisa tambahkan subtopik ini di bagian ini. Itu Copilot bisa lakuin. itu berarti nanti Copilot akan nulis semua tulisan itu. Iya. Wah, keren banget dong. Wah, ini teman-teman, tapi jangan disalahgunain ya kalau untuk tugas atau yang lain-lain itu tetap sendiri ya. Ya. Ingat, Copilot itu hanya asisten. Tetap keputusan utamanya ada di user itu sendiri. Nah, kan tadi disebutin kalau Copilot itu di-embed ke aplikasi-aplikasi di Microsoft 365 ya. Kayak tadi ada Word, ada Excel, di Teams juga bisa berarti ya Mas ya? Semuanya. Nah, kalau fitur unggulannya tuh kalau misal di masing-masing itu tuh kayak gimana sih? Apakah kan kalau di Excel tuh kan berarti angka ya, reporting ya, itu nanti hasilnya tuh apa lah? Laporan kah atau bagaimana kah? Ya, mungkin contoh dari Word dulu yang paling mudah ya. Iya, oke. Word kita drafting dokumen itu memudahkan kita lah, jadi nggak perlu nulis manual. Kita minta Copilot untuk menuliskan. Bahkan
saat ini bahasa Indonesia udah support. Wah, enak nih, udah nggak perlu mikir-mikir, aduh, di bahasa Ya. Inggrisnya apa ya? Ya, terus kemudian kalau di Excel misalkan kita punya data banyak nih, kita mau bikin pivot, bikin chart, itu udah nggak perlu manual klik gitu. Kita bisa langsung tanya ke Copilot, bikin chart berdasarkan ini dan ini, dia langsung bikinin. Kemudian kalau misalkan di email, ya misalkan contohnya saya cuti beberapa hari, kemudian banyak email masuk nih, saya bisa tanya ke Copilot, Copilot, dari email masuk beberapa hari terakhir, mana yang harus prioritas saya reply. Copilot akan ngasih tahu. Kemudian ketika reply, minta tolong draft bagaimana isi konten yang harus saya reply. Wah, enak banget dong kalau kayak gitu. Sampai kayak gitu. Bener-bener mempersingkat waktu ya. Itu kan kalau dari Copilot, nah Microsoft 365 sendiri itu kan udah kita bahas tentang, jadi itu dia apa ya, solusi lah produktivitas nih. Nah kalau Copilot nih berarti proses mempercepat, mempersingkat waktu lebih jauhnya itu di sisi yang kayak tadi Mas udah jelasin ya, bisa summarize apa tadi yang di Excel ya, terus bisa bantu bikin chart, bikin pivot table, bahkan di email juga bisa langsung ditulisin summary, terus email mana yang harus di reply duluan. Oke, nih berarti kalau misalnya aku nih sebagai manusia yang sebagai pekerja lah gitu, bisa nggak sih sebenarnya nanti pekerjaan aku diambil alih nih oleh AI? Karena tadi semuanya nih bisa semua, kan aku takut ya kalau nanti sewaktu-waktu atasan aku, udahlah Ica mah nggak usah, udah bisa pakai AI, ini tinggal ketik ini udah selesai jadi gitu. Ya, jadi yang perlu kita tahu bahwasanya Copilot itu tidak bisa menggantikan manusia. Oke. Karena namanya Copilot pasti ada pilotnya kan. Betul. Tetap kita itu sebagai pilotnya. Copilot hanya sekedar membantu. Jadi ketika kita memerintahkan sesuatu, Copilot akan jalankan. Nggak mungkin Copilot akan berjalan dengan sendirinya lah istilahnya gitu. Hasil apa yang dijalankan oleh Copilot, kita akan review. Ini oke apa enggak, atau ya perlu direview lah dari sisi kitanya. Jadi nggak serta-merta dengan adanya Copilot, pekerjaan kita akan di-replace. Yang di-support atau yang kita kenapa pakai Copilot itu lebih ke arah lebih produktivitas lah. Jadi nggak perlu mikir lama, nggak perlu nulis lama, nggak perlu baca lama di situnya. Jadi mempersingkat lah istilahnya gitu. Berarti waktunya emang, lebih efisien betul, istilahnya betul, gitu. betul. Berarti emang ya Copilot itu dibalikin lagi ya, maksudnya ya hanya sebagai asisten Copilot gitu. Betul. Tetap butuh si pilotnya ini untuk navigasinya ya. Betul. Oke. Nah, ini kan kalau orang-orang mungkin taunya ChatGPT ya, balik lagi. Kalau Copilot sendiri itu seberapa gampang sih untuk user yang belum pernah nih sama sekali menggunakan contoh ChatGPT atau bahkan nggak tahu nih Copilot tuh apa, gimana sih, semudah apa sih pengoperasiannya? Pertama, tentunya kita perlu license lah istilahnya gitu. Jadi setelah kita dapat license, nanti akan muncul tuh menu Copilot, entah itu di Word, entah itu di Excel, PowerPoint, di email, di mana, di Teams, itu akan muncul. Nanti dari situ biasanya tuh ada guidance nih dari Copilot. Nih Bapak butuh apa nih? Apakah butuh summarize atau butuh apa, itu biasanya muncul tuh. Kalau memang belum tahu mau ngapain, Copilot akan ngasih tahu. Misalkan nih kita buka file Excel nih, di situ akan ngasih tahu Copilot bisa mensummarizekan isi data itu apa. Terus kalau misalkan kita buka Word kosong nih, nanti Copilot itu akan ngasih tahu ini mau ngapain nih. Apakah Bapak mau bikin konten atau mau apa? Di situ disediain prompt. Contoh-contoh prompt itu ada. Oh, jadi si Copilotnya sendiri juga udah ngerekomendasi nih biasanya user bikin prompt ini loh di dokumen ini gitu, di aplikasi ini gitu. Oh, I see. Jadi, nah, berarti untuk kayak generasi boomer gitulah ya, teman-teman. Untuk generasi-generasi yang lebih tua yang mungkin juga untuk teknologi ini sebenarnya mereka maunya juga tetap update ya, tetap keep up lah gitu sama tren. Tapi ya balik lagi mungkin
untuk pemahamannya sedikit lebih lama lah dibanding Gen Z sama milenial. Ini berarti mereka juga bisa ya Bisa. pakai Copilot dengan mudah gitu untuk navigasi dan segala macamnya. Bisa, sangat mudah. Case yang sering kita hadapi adalah kita tahu bahwasanya Gen Boomers itu kan senior Betul. dan mereka tuh lebih ke arah eksekutif lah. Betul. Ternyata sebagai eksekutif itu juga butuh Copilot. Oh gitu. Iya. Contoh misalkan gini, dia perlu summarize meeting, Betul. bisa tanya ke Copilot. Ya biasanya eksekutif kan lebih sibuk ya, kayak aduh gue nggak punya waktu nih buat gini, langsung tanya Copilot aja Langsung ya. tanya Copilot bisa. Oke. Atau misalkan si eksekutif ini banyak email yang masuk nih, Betul. kan nggak mungkin dia harus Iya, baca satu-satu. bener. Langsung tanya Copilot bisa. Oke. Tuh. Nah, jadi untuk teman-teman nih, misal yang lagi nonton ada yang di level eksekutif, jadi jangan takut dulu tentang Copilot, semua mudah navigasinya di Copilot. Nah, boleh dong Mas dikasih lihat nih ke teman-teman Potekers, gimana sih penggunaan Copilot tadi di aplikasi-aplikasi Microsoft 365 Ya, nih? boleh coba. Ya, saya kan coba demokan mengenai Copilot ya. Jadi supaya kita tuh ada gambaran. Jadi bahwasanya Copilot itu ada yang embedded di Teams, ada yang embedded di Excel, PowerPoint, macam-macam. Dan ini adalah Copilot yang ada di web. Jadi ketika kita buka office.com, di sini ada fitur Copilot. Copilot. Oh, udah ada tombolnya Udah ada ya tombolnya. langsung. Kalau misalkan kita bingung, kita mau ngapain nih dengan Copilot? Di sini ada Ini rekomendasinya iya, ya. rekomendasi. Misalkan nih, saya ingin tahu terkait misalkan nih, what the latest update from CJ. Jadi misalkan sebelum-sebelumnya saya komunikasi dengan CJ, baik melalui email maupun chat, saya bisa tanya ke Copilot, ini apa sih? Nah, latest update from CJ. Nanti dia akan ngasih tahu. Dia nyari via email, via meeting, ya macam-macam. Nah itu. Oh, Dia ngasih langsung tahu. ada ya. Langsung ada. Misalkan nih, dari yang pertama, kita mau ngapain nih? What step, atau misalkan summarize related issue. Langsung kita prompt. Gitu. Nah, dia akan summarize mengenai khusus di situ, ticket number. Nah, di situ. Ini Copilot yang ada di web. Atau misalkan kita mau topik lain nih misalkan. Oke. Misalkan sama boleh nih. Yang ngasih tahu nih. Kapan meeting dengan dengan Pak Budi nih misalkan. Dia kan nyari tahu. Oh, besok nih ada meeting nih Mas. Jangan sampai telat. Jangan saya telat. Nih, atau mungkin yang lain lagi nih. Ya, banyak lah. Misalkan maximize your time. Nah, ini apa nih agenda saya besok nih. Nah, kita bisa tanya tuh ke Copilot nih. Tuh, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, itu. Oh. Bahkan promptnya sendiri tuh tanpa kita mikir udah dikasih, Udah dikasih tahu ya. Udah bener-bener nggak perlu mikirin prompt lagi karena Copilot sendiri udah nyediain prompt-promptnya yang dibutuhin sama kita. Bahkan Ya. kita juga nggak kepikiran. Nah, Keren banget. ini Copilot yang ada di web. Nah, sekarang saya coba masuk ke Copilot yang ada di Word. Nah, ini coba saya buka Word. Nah, ini Word yang masih kosong nih, blank. Nah, di sini kan kita bingung nih, kita mau mulai apa nih? Betul. Nah, di sini Copilot ngasih tahu nih, Oh, Tuh. oke. kita mau ngapain, bisa describe atau apa. Nah, kita coba dengan bahasa Indonesia. Oke, boleh. Nih teman-teman Potekers harus perhatiin baik-baik nih karena bisa pakai bahasa Indonesia. Misalnya tentang security ya. Oke, boleh. Nah, udah kita akan perintahkan Oh, wow. Langsung. Wow, sebanyak ini loh jadinya loh. Banyak banget. lumayan. Nah, nanti
kalau misalkan ada butuh tambahan sub, ya kita ngasih info tambahkan sub di bagian ini misalkan itu. Misalkan ya, tambahkan security misalkan. Nah, langsung nih ada keamanan email. Tadi kan belum ada tuh. Belum, iya. Ya. Ini nggak nyampe 2 menit loh teman-teman loh. Oke. Itu langsung ada 2 halaman, langsung jadi ya ampun, nggak nyampe 2 menit loh teman-teman. Kalau misalkan kita merasa ini bahasanya masih kurang formal, itu buat lebih formal. Dia nanti akan ngerubah kata-katanya biasanya. Jadi supaya lebih formal seperti apa gitu. Gitu. Karena terkadang hasilnya itu masih rada gaul di sini. Oh iya, masih lebih nyantai gitu ya. Nyantai. Kalau misalkan kira-kira udah benar nih, keep it. Nah, di sini. Tinggal kita nanti review nih. Apakah yang dibuat oleh Copilot ini itu udah sesuai dengan keinginan kita? Apa perlu tambahan atau revisi kata-kata, kalimat ya. Wow. Kita lah yang harus jadi decision maker misalnya gitu. Berarti tetap ya setelah dihasilkan nih sama Copilot, kita tetap harus review, harus edit lagi, mungkin ada penyesuaian beberapa kata atau kalimat biar dokumennya tuh lebih lebih baik lagi lah Ya, gitu. betul. Keren banget sih. Nah, ini contoh yang ada di Word. Di Kita Word. coba masuk ke Excel. Oke, Nah, ini boleh. saya coba buka file yang data mentah nih mengenai mengenai sales. Kita bingung nih, ini sebenarnya tanda itu mengenai apa Iya gitu. betul. Nah, ini kita ada nih. So data insight. Oke. Ini apa sih maksudnya? Datanya itu terkait apa? Itu kita coba prompt di sini. Ya. Tadi kan saya sudah prompt mengenai show data insight. Jadi nanti Copilot akan memberikan summary data ini terkait apa sih? Kemudian kalau misalkan terkait profit dari tahun 2013 ke 2014 ini kan seperti apa? Oh ternyata naik. Nah, enaknya menggunakan Copilot adalah ketika keluar data seperti ini kita bisa langsung add to new sheet. Hah? Langsung. Loh, udah ada chartnya Udah sendiri langsung ya? chartnya langsung. Gitu. Wow. Nah, Berarti bener-bener nggak perlu klik insert chart, milih chartnya, Ya. masukin datanya. betul. Wow. Dan ini udah diberikan pivot sendiri oleh Copilot. Oh Iya, ternyata itu udah ada pivot ada table-nya pivotnya. Gitu. Dan Wow. masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Copilot di Excel. Wow. Ini aja udah wow. Udah. Wow. Oke. Tuh. Satu kata sih buat Copilot. Nah. Wow. Terus saya kan coba show mengenai Copilot yang ada di email. Jadi kalau kita buka email, nah di sini tuh ada Copilot Oh, di sebelah sana. sama summary by Copilot. Jadi semisal kita terima email beberapa reply lah. Siapa kirim reply lagi nanti. Misalkan kita belum baca semua email. Kita bisa minta Copilot untuk summary. Ini tuh email tentang apa sih? Isunya seperti apa? Next actionnya seperti apa? Itu kita bisa tanya ke Copilot. Di sini. Nah, ini yang saya show terkait yang data-data yang bisa show. Oke, boleh. Nah, nanti kalau misalkan yang lain anggaplah yang ini. Kita coba ini dulu deh. Nah, ini. Wow. Dia ngasih summarize. Ini mungkin teman-teman Potekers bisa dihitung kali ya. Aku ngomong wow berapa kali. Karena ini bener-bener wow banget. Nah, ini Pak Iskandar confirm, Mbak Anastasia confirm. juga. we work request gitu. Nah, ini summary dari Copilot. Nah, Oke. itu. Keren banget. Bener-bener cuman klik satu tombol 10 detik
udah selesai semua. Jadi nggak perlu baca semua email lah misalnya gitu. Ya, Nah. jadi emang bener-bener mempersingkat waktu sedemikian rupanya ya Mas. Wow, keren banget. Ini yang di Excel. Nah sekarang eh kita sebagai perusahaan ya tentunya banyak divisi lah namanya gitu. Iya. Jadi Microsoft itu sudah memberikan istilahnya skenario library. Oh, oke. Jadi nggak cuma tim IT nih yang bisa pakai Copilot. Di sini ada misalkan tim finance. Nah, tim finance itu bisa ngelakuin apa aja dengan Copilot. Nah, di sini ada contohnya nih. Banyak. Financial insight, contract review, contract management itu ada semua. Bahkan ada forecasting juga tuh, intelligence forecasting. Betul. Ini misalkan kalau kita nih sebagai tim IT nih, ya rata-rata kita biasanya sih mengenai yang manage device hub atau mungkin yang tentang application installation. Nah ini ada. Jadi orang IT biasanya pakai Copilot itu dalam rangka apa sih? Nah di sini Microsoft udah ngasih tahu yang common tim IT itu pakai Copilot itu di area ini. Assisted device acquisition, bikin analitik dengan menggunakan Fabric, project plan, nah kayak gitu-gitu. Bahkan udah dikasih guidance-nya ya sama Microsoft-nya. Bener-bener Iya. nih dari awal nih kita belum kepikiran, Microsoft tuh udah jauh tuh, udah sampai Z kepikirannya. Jadi teman-teman sekali lagi nggak usah ragu atau masih maju mundur kalau mau pakai Microsoft 365 dan Copilot, karena ini udah ditunjukin nih ya sama Mas Rio di episode sebelumnya dan di episode hari ini kalau emang nih Microsoft 365 dan Copilot ini ya sebagai solusi produktivitas kita nih. Oke, ini berarti ntar tinggal download aja ya? Ya, ini kita bisa download yang istilahnya sesuai dengan apa yang kita pakai, yang kita butuhkan lah. Misalkan mau bikin IT helpdesk chatbot, di sini ada skenario-nya. Bahkan seringnya walaupun nggak ada di sini, kita juga bisa pakai Copilot gitu loh. Contoh misalkan yang kemarin tuh orang finance tuh. Jadi memang belum ada di sini nih. Ada beberapa case dia itu adalah sebagai auditor. Oke. Auditor itu hari-harinya pakai Excel. Betul. Skenario-nya nggak ada di sini, tapi dia udah bisa pakai Copilot untuk mempermudah pekerjaan dia. Oh, dia bikin prompt sendiri Prompt gitu sendiri. ya? Sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tentang AR nih. Jadi invoice mana aja yang belum dibayar oleh pelanggan. Iya, benar-benar. Si orang finance ini bikin prompt sendiri. Bisa. Nanti udah tinggal di pull out ya datanya sama Copilot. Jadi misalkan nih, ada 100 AR nih. Dari 100 AR itu yang range waktunya udah dibayar dalam jangka waktu 0 sampai 30 hari itu mana aja. Yang lebih dari 30 hari itu mana aja. Yang lebih dari 60 hari itu mana aja. Dia bisa bikin. Sedetail itu. Wah, keren Gitu. banget. Oke. Nah, tadi kan ini kalau Copilot tadi di IT bisa, di finance bisa, itu ada customer service juga bisa, marketing juga Ya, bisa. marketing bisa. Gitu. Itu kan kalau dari mungkin dari divisinya ya. Kalau dari industrinya sendiri nih, apakah semua industri bisa memanfaatkan Copilot atau mungkin beberapa industri aja? Sebenarnya sih semua industri bisa pakai Copilot karena bisa jadi satu industri itu minimal dia ada finance lah. Finance pasti ada. IT mungkin ada yang banyak timnya, ada yang juga ya dikit. Yang lain mungkin sales ya sebagian besar Pasti perusahaan ada, pasti iya. ada. Jadi Copilot ini nggak spesifik ke industri tertentu lah istilahnya gitu. Oke, ini wah beneran deh, semua industri bisa, Nah, semua divisi bisa, bahkan industri skenario juga di situ udah Ya, ada ya sudah sama ada. Microsoft-nya udah disediain, ada Betul. bahkan ada government juga bisa. Wow, keren banget. Nah, misalkan gini government, healthcare, ya banyak lah istilahnya itu. Iya, Skenario yang Iya. memungkinkan kita pakai Copilot itu udah cukup banyak. Betul, banyak banget.
Oke, Mas. Ini kan kita udah lihat nih keseluruhannya nih Copilot nih, tadi contoh-contohnya Copilot di Word, tadi di Excel juga udah dikasih lihat, di email juga udah dikasih lihat, terus juga dikasih lihat nih contoh-contoh skenario yang udah dibuat Microsoft. Nah, kalau dari Mas Rio sendiri nih paling sering nih prompt apa yang suka dipakai nih di Copilot? Kalau saya lebih sering buat summarize meeting. Oh, summarize meeting ya. Karena- Banyak nih meetingnya nih kayaknya. Ya, karena kondisi terkadang pas meeting tiba-tiba ada telepon. Oke. Jadi kita nggak konsen nih. Ini terkait apa nih? Iya. Kadang bahasanya udah jauh nih, Betul, nggak ngikutin. betul. Ini perlu summarize dari Copilot sehingga punya gambaran. Oh, meeting tadi itu bahas tentang apa, next session-nya itu apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya tuh lebih sering presentasi, saya lebih sering pakai Copilot di PowerPoint. Oh, oke. Ya gitu. Oke, Jadi oke. kalau misalkan presentasi tertentu ya saya langsung tanya Copilot, minta tolong bikinin presentasi terkait ini misalnya itu. Dia akan bikinin. Tapi kalau desainnya sendiri itu Copilot juga bisa desain nggak? Secara konten dia buatin, tapi secara desain biasanya kita yang nentuin. Misalkan oke. temnya mau tem yang seperti apa itu kita yang ngerubah. Tapi secara konten Copilot yang buatin di sini gitu. Wow. Tuh udah berapa tuh aku nyebut wow. Oke. Oke, kita udah ngobrol banyak nih sama Mas Rio nih, udah amazing banget nih, mind blowing nih tentang Copilot. Keren banget. Ya. Aku masih amazed sih sebenarnya. Dan untuk teman-teman nih yang belum tahu Copilot, harusnya akan lebih ini ya, tertarik ya menggunakan Copilot. Nah, Copilot sendiri ini tuh ada di paket Microsoft yang mana ya? Kan kalau di minggu lalu Ya, kita ya. ada bahas tuh sempat Microsoft Basic atau Basic, standar itu ya, standar, sama yang Business Premium. Nah, kalau Copilot ini adanya di Sebenarnya Copilot ini SKU terpisah. oh terpisah. Bisa. Oke. Jadi kalau kita sudah punya Business Basic, kita sudah bisa beli SKU Copilot. Oh, nice. Minimum Business Basic. Minimum Business Basic. Oke. Kalau SKU yang lain lebih bisa Lebih lagi. bisa lagi. Oke, berarti ya tinggal beli yang basic udah dapat aplikasi Microsoft, dapat Copilot juga. Apalagi yang premium udah Ya. dapat semuanya berarti ya. Betul. Oke, teman-teman Potekers, nih kita udah ngobrol banyak banget tentang Copilot nih ya sama Mas Rio hari ini. Dari mulai proses kerjanya, tadi promptnya juga udah dikasih tahu, industri mana aja yang bisa pakai Copilot, divisi mana aja yang bisa pakai Copilot, dan juga Copilot itu sendiri di Microsoft 365. Terus kalau misalnya nih teman-teman Potekers nih Mas Rio mau langganan, Mas mau dong aku langganan 365 plus Copilot nih, gimana nih caranya? Nanti tinggal hubungi Infinis. Nanti tim Infinis akan kontak ke kami, biar kami akan support how to purchase-nya lah istilahnya itu. Nanti kalau sudah selesai purchase, mungkin nanti kami bisa bantu untuk overview mengenai Copilot. Jadi dengan harapannya, dengan overview ini, Bapak Ibu semua, teman-teman semua kalau udah beli Copilot, bisa lebih gampang lah makanya. Jadi nggak istilahnya nggak ngeblank sama sekali. Nggak buta-buta amat lah ya. Nggak buta amat misalnya gitu. Oke. Gitu deh teman-teman Potekers. Kalau teman-teman Potekers tertarik untuk menggunakan layanan Copilot atau Microsoft 365, teman-teman Potekers bisa langsung hubungi tim Infinis Cloud di sales@ec.co.id. Nah, nanti tim Infinis akan bantu teman-teman untuk prosesnya, yang ditemani juga dari tim Pax8. Ini salah satunya ada Mas Rio juga nih nanti yang akan nemenin. Oke, ini karena episode 6 udah mau selesai nih Mas. Mungkin ada closing statement nih dari Mas Rio tentang Copilot ini. Ya, Copilot ini memang produk baru ya. Jadi baru di launch awal tahun ini di Maret. Dan setelah di launch ini ternyata banyak banget yang pakai, secara worldwide itu sampai 25 juta pengguna. Terus di Indonesia juga udah cukup banyak yang pakai. Mulai dari tim IT, tim finance, eksekutif, itu udah
sebagian besar udah pada pakai. Dan tentunya karena ini adalah Copilot, maka tetap dibutuhkan pilot lah. Jadi kalau misalkan dari teman-teman semua masih belum familiar mengenai prompting, sebenarnya di Microsoft itu udah ada contoh-contoh prompting. Jadi misalkan mau prompt mengenai apa, di situ udah disediain. Karena ketika kita salah prompt, kadang hasilnya juga salah. Betul. Salah ngasih perintah, hasilnya juga salah. Maka di situ butuh pembiasaan, butuh knowledge bagaimana cara prompting yang benar lah istilahnya gitu. Ya berarti balik lagi ya teman-teman, Copilot ini adalah asisten ya teman-teman, bukan nahkoda utamanya. Nahkoda utamanya tetap nih di user, di kita. Jadi teman-teman tetap harus nge-review, tetap harus ada proses editingnya juga untuk menghasilkan output yang lebih baik lagi gitu. Oke deh, udah banyak banget ya pertanyaan yang ditanyain ke Mas Rio. Semoga episode hari ini bisa mewakilkan nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Potekers. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum ditanyakan ke Mas Rio hari ini, boleh teman-teman langsung komen aja di bawah. Nanti mungkin kita bisa bikin episode lanjutan dan kita bisa undang Mas Rio lagi ke studio. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya untuk terus dapat update konten-konten terbaru dari Infinis Cloud. Terima kasih Mas Rio sudah datang lagi ke studio, udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Amin. Amin. Oke deh kalau gitu teman-teman Potekers, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam di Potek.